Seorang perempuan, dia sibuk dengan kerjaannya. Kemudian, dia bisa mendatangkan seorang laki-laki dengan tujuan untuk sebatas kebutuhan biologis tadi. Jadi setelah itu, dia pulang. Di India kuno itu cinta itu benar-benar dilarang karena akan menggerogoti banyak hal. Bahkan tokoh-tokoh Kristen, istri itu dilarang untuk mengungkapkan panggilan sayang kepada suami. Disampaikan oleh David Barash dalam bukunya The Myth of Monogamy. Jadi monogami itu sebenarnya mitos. Adil itu menurut si laki-laki itu sendiri. Dia ngerasanya dia adil gitu. Dia menikah karena dia merasa dilegitimasi oleh agama. Padahal kalau adil di sini harusnya ditanya istrinya atau anaknya. Dituduh menikahi anak kecil gitu, pedofil. Padahal memang pada sejarahnya pada abad ke-7 itu tidak dipermasalahkan pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ma ba'd. Para pemirsa, saudara sekolah halaman dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa kembali lagi, dan pada sesi kali ini, siang ini, berada di perpustakaan Universitas PTIQ Jakarta. Saya nggak sendirian, dibandingnya dengan teman-teman yang insya Allah akan bersama-sama kita belajar bersama membahas satu isu yang boleh jadi isu ini akan menjadi terus hangat di setiap masa dan eranya. Isu apa? Mungkin kalau kita mau menarik satu kasus yang jadi pemantik atau mengundang karena isu ini perlu dibahas, yaitu masih belum lama, sekitar 1 pekan yang lalu itu ada kasus di satu daerah di Indonesia, di Jawa Tengah ya tepatnya, itu salah satu oknum dari pemuka agama yang melakukan hal yang tidak senonoh terhadap santri wakinya. Dari kasus itu kemudian muncullah pembicaraan, pertanyaan yang menarik untuk kita bahas, bahwasanya dalam Islam, karena ini oknum pemuka agama Islam, itu nikah apakah bisa mutlak menjadi salah satu problem solving untuk sementara orang yang mungkin hasrat seksualnya besar begitu. Maka dalam Islam ta'aduduz zawaj itu apakah bisa untuk menjawab yang demikian. Nah, tapi sebelum ke situ juga banyak juga dari pendapat para ulama terkait dengan nikah sendiri. Misalnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi punya gagasan terkait nikah ini yang disebut dengan nikah misyar. Jadi nikah misyar itu pernikahan yang kasusnya ini menjadi kontroversial, menjadi banyak dikritik oleh ulama sezaman dan setelahnya karena dianggap dan kutip kayak sebatas penyelesaian hasrat seks aja. Jadi misalkan begini, contohnya seorang perempuan, dia sibuk dengan kerjaannya, kemudian dia bisa mendatangkan seorang laki-laki dengan tujuan untuk sebatas kebutuhan biologis tadi. Jadi setelah itu dia pulang. Jadi kalau misalkan dikatakan tujuan pernikahan itu adalah sakinah mawaddah warahmah, membentuk satu institusi yang bagus, dan maka dari nikah misyar itu tidak ada. Tapi kenapa sampai muncul Syekh Yusuf Qaradawi dengan gagasan nikah misyar ini? Karena menurut beliau daripada zina mending ada nikah yang demikian. Nah, tapi nanti hal ini bertabrakan dengan beberapa hadis, misalkan di Sahih Bukhari yang mengatakan kalau misalkan ya masyarakat sabab, kalau misalkan sudah ya stati, ya udah nikah aja. Dan kalau misalkan belum mampu, ya fa'alaihi bi siyam, disuruh berpuasa. Tapi dengan gagasnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini bukan dengan berpuasa, tapi boleh ada alternatif penyaluran hasrat biologis lewat nikah misyar ini. Nah, itu salah satu alternatif yang kontroversial yang pernah ada dalam khazanah Islam kita. Nah, pada kali ini kita coba berangkat spesifik mengkerucutkan pembahasan dari poligami yang oleh masyarakat kita sebenarnya terjadi ada salah kaprah dengan penggunaan istilah ini. Sementara kita mungkin banyak yang memahami poligami itu ketika seorang suami punya istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Nah, padahal secara bahasa kurang tepat, karena poli itu artinya banyak dan gami itu ya hubungan pernikahan. Maka poligami itu sebenarnya hal yang mencakup antara poliandri dan poligini, itu namanya poligami. Jadi kalau misalkan poliandri itu perempuannya satu istri, suaminya banyak, sedangkan poligini, nah kebalikannya, itu laki-lakinya satu tapi istrinya banyak. Nah, mungkin
sesi ini kita akan membahas tentang poligami, spesifik poligini. Kebanyakan di situ ya. Jadi kalau misalkan nanti poliandri mungkin di part berikutnya mungkin, insya Allah. Oke, sekarang kita coba melacak dari akar sejarah dulu. Sebenarnya poligami ini apakah betul sesuai yang digembur-gemburkan oleh para kaum orientalis bahwasannya yang mengkampanyekan atau bahkan inkubator adanya poligami itu jadi Islam, terutama di Nabi kita Muhammad, atau justru sebelum adanya Islam itu sudah ada begitu? Mungkin sesi pertama kita silakan Mbak Elin. Jadi sebenarnya poligami itu, teman-teman, itu tidak ada dalam, bukan Islam yang membuat. Islam itu hanya sebagai pengatur. Kalau kita lihat pada sejarahnya, jadi ketika nenek moyang kita meramu, berburu dan meramu, pada awalnya mereka menikah, mereka beranak pinak, mereka membentuk sebuah kelompok seperti itu. Nah, kelompok ini kemudian mereka hidup dalam sebuah koloni dengan sumber daya alam yang waktu itu, misalkan kita ambil langsung tempat aja ya, Jazirah Arab. Berapa banyak sumber daya alam di Jazirah Arab? Berapa banyak air di sana? Sedikit kan? Ada sumber daya alam yang terbatas waktu itu dengan koloni yang ada. Pertanyaannya adalah bagaimana koloni ini bisa bertahan hidup? Pada saat ini hebatnya laki-laki dan perempuan itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Jadi laki-lakinya untuk mempertahankan koloni dan sumber daya alam yang ada untuk mereka tetap hidup, survive di sana, laki-laki itu bagaimana caranya dia menghabisi koloni-koloni yang lain, dan perempuan bagaimana caranya dia banyak bereproduksi. Jadi perempuan menambah anak, menambah koloni, laki-laki menghabisi laki-laki yang lain. Kenapa yang dihabisi laki-laki yang lain? Agar perempuannya bisa mereka ambil. Setelah mereka ambil, mereka nikahi, mereka kawini, kemudian beranak pinak, seperti itu. Dan kemudian untuk poligami sendiri, jika tadi dikaitkan dengan kasus yang ada di Jawa Tengah itu tidak bisa jadi jalan keluar. Kenapa? Karena kasusnya berarti kan jika dibilang itu adalah hypersex mungkin. Jika dia mencari jalan keluar dengan poligami, itu yang ada malah menambah korban, menambah perempuan baru untuk dijadikan korban. Padahal dalam sejarahnya pernikahan itu yang nggak tiba-tiba seperti itu. Jadi pernikahan itu Stephanie Coontz, seorang sejarawan, dalam bukunya Marriage History, dia bilang bahwasanya pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, jauh lebih sakral dari sekedar cinta-cintaan. Jadi untuk kalangan atas, pernikahan itu untuk menambah relasi, memperluas kekuasaan, supaya kita tahu bangsawan-bangsawan itu kan. Kemudian untuk kalangan tengah, pernikahan itu untuk bisnis. Jadi menikah dengan ini, semakin banyak dia menikah, bisnisnya semakin luas. Nah, untuk kalangan bawah sekalipun, ternyata pernikahan itu juga ada manfaatnya. Daripada tengkar sama koloni sana, ayo deh ada yang dinikahin sama-sama gitu. Jadi bukan semata-mata pernikahan untuk poligami aja biar nggak hyper gitu, misalnya mengurangi hyper apa, nggak, biar tersalurkan gitu, nggak seperti itu. Jadi pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral dalam artian karena banyak sekali tujuan itu. Seperti itu. Dan siarannya tadi ya seperti itu tadi. Jadi awal dari koloni, bagaimana memperbanyak koloninya dan bagaimana mengurangi koloni yang lain. Baik, berarti memang secara motif di era awal dulu, kalau boleh disebutkan di era siapa itu? Atau spesifik itu masih sebelum era ini ya, revolusi pertanian. Sebelum kalau dalam bukunya itu 12.000 tahun yang lalu, sebelum itu. Jadi benar-benar ketika berburu dan meramu nenek moyang kita. Oke. Jadi cukup beragam tujuan pernikahan, dan yang mengarah kepada penyaluran hasrat seksual itu justru nggak begitu kelihatan. Motifnya lebih ke politik, kemudian untuk mengikat hubungan kerjasama dan sebagainya begitu. Betul. Kalau penyaluran sebenarnya ya penyaluran aja. Cuman menurutnya kayak lebih ke cinta. Aku cinta sama kamu, kita nikah yuk. Nah, itu nggak kayak gitu.
Jadi benar-benar bahkan di India sendiri teman-teman, di India kuno itu cinta itu benar-benar dilarang karena akan menggerogoti banyak hal. Berarti dilarang melibatkan perasaan. Bahkan tokoh-tokoh Kristen pada zaman berapa ya, pokoknya zaman dahulu banget, itu istri itu dilarang untuk mengungkapkan panggilan sayang kepada suami. Itu karena apa? Nanti menurunkan wibawa suami dan takutnya istri menjadi manja dan banyak meminta ke suami. Jadi sebegitunya pernikahan. Berarti memang ada gap yang cukup luar biasa ya antara maskulinitas dan juga feminitas itu. Betul. Oke. Baik, dari teman-teman ada yang mau disampaikan? Kalau dari sisi fitrah manusia sendiri, sebenarnya manusia itu lebih cenderung ke poligami atau monogami sebenarnya. Apalagi laki-laki. Oh iya, pada dasarnya gitu Iya, ya. pada dasarnya sebenarnya gimana? Jadi terkait dengan hal ini, itu ada 3 pendapat ilmuwan yang paling masyhur lah ya. Yang pertama ada Helen Fisher dalam bukunya Anatomy of Love, itu menyatakan bahwasanya jadi pada dasarnya manusia itu sebenarnya monogami. Argumentasinya apa? Yang pertama nih, bagaimana perempuan itu hamil, melahirkan, nifas dan menyusui itu adalah sesuatu yang sangat berat gitu. Sangat berat sehingga jika manusia itu pada dasarnya adalah poligami, pasti itu tidak akan bertahan, pasti manusia akan punah. Begitu. Kemudian yang kedua itu teori yang disampaikan oleh David Barash ya, dalam bukunya The Myth of Monogamy. Jadi monogami itu sebenarnya mitos gitu. Karena pada dasarnya kayak kita tahu nih, cowok-cowok pada ini kan mereka berlomba-lomba kan buat dapat kekayaan, dapat jabatan, dapat aset gitu. Jadi pada fitrahnya, naluriahnya, laki-laki itu berburu. Bener nggak sih laki-laki di sini? Jadi mereka tuh kayak ngerasa kurang, harus bertambah gitu, nambah entah harta, entah jabatan, entah kekayaan. Dari fitrahnya itu tadi, laki-laki itu sebenarnya mereka juga membutuhkan banyak perempuan. Bagaimana caranya dia bisa menaklukkan banyak perempuan? Seperti itu argumentasinya. Myth of monogami. Kemudian yang ketiga ini, jadi itu ada buku Sex at Dawn itu yang menjelaskan bahwasanya sebenarnya manusia ini nalurinya adalah seks bebas. Kenapa seks bebas? Jadi kan dulu hidup dalam koloni, karena kalau kita tahu nih belajar sejarah di Arab sendiri itu bagaimana jadi ibu bapak nggak tahu ibunya yang mana, nggak tahu bapaknya mana. Yang penting anak-anak itu diasuh dalam koloni. Jadi karena diasuh dalam koloni-koloni itu tadi, ya udah ketika yang perempuan melahirkan, yang satunya akan saling membantu mencari nafkah. Yaudah laki-laki mencari nafkah, perempuannya akan saling membantu dalam satu koloni itu. Jadi dalam teori itu menyebutkan sebenarnya manusia itu seks bebas. Mereka nggak perlu komitmen dan sebagainya. Seperti itu. Jadi itu 3 teori yang sampai sekarang diketahui, sependek yang saya tahu. Jadi memang cukup dinamis dalam motif kehidupan orang-orang terdahulu ya. Dan alhamdulillah ya cukup atau sangat benar ketika dikatakan Islam datang dengan tagline rahmatan lil alamin. Jadi kita mengatur segalanya begitu. Nah, karena Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka kita akan beralih topik sekarang, bagaimana Al-Qur'an, kitab yang menjadi acuan seluruh umat muslim dunia, berbicara mengenai poligami. Silakan Mbak Hikmah. Baik, terima kasih. Berbicara tentang poligami, banyak dari kita mendengar banyak bahwa ayat-ayat untuk poligami itu yang paling utama itu adalah An-Nisa ayat 3 ya. Benar. Ya, An-Nisa ayat 3 itu yang dipakai untuk poligami. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, apabila kamu kalau kita maknakan, apabila kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim perempuan yang ingin kamu nikahi,
Fankihu ma tabalakum minan nisa. Maka nikahilah perempuan yang lain. Banyak yang mengartikan maka nikahilah perempuan yang lain minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Baik itu 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi apabila takut untuk tidak bisa berlaku adil terhadap semuanya, terhadap perempuan-perempuan yang kamu nikahi, fawahidah, maka cukupkanlah dengan 1. Nah, seperti itu. Maka cukupkan dalika adana alla ta'ulu. Nah, jadi dengan demikian kamu akan terhindar dari kedoliman. Sebenarnya dari hal tersebut sudah tergambar bahwa ada syarat-syarat yang cukup berat ya. Ya, poligami itu memang dilakukan, harusnya boleh dalam Islam itu boleh dilaksanakan, tapi dalam hal-hal tertentu, kedaruratan tertentu. Kita bisa melihat dalam ayat tersebut apa yang harus dilakukan. Syarat-syarat dari poligami harus adil dan harus tidak ada yang merasa terdolimi. Adil antara perempuan yang akan dinikahi, bisa nggak adil terhadap perempuannya, bukan setelah nikah malah teraniaya, tidak dinafkahi entah secara lahir atau batin. Dan selanjutnya harusnya tidak ada yang terdolimi dari perempuan tersebut. Untuk mampu nggak memberikan nafkah, mampu nggak memberikan keadilan terhadap perempuan-perempuan tersebut. Karena kan dari tujuan pernikahan sendiri dalam surah Ar-Rum ayat 21 kan untuk sakinah, mawaddah warahmah. Nah, sudahkah mencapai tujuan tersebut? Kalau memang akankah mampu untuk melaksanakan poligami dengan tercapai, akankah mampu tujuan-tujuan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang cukup berat ya. Cukup berat. Harus mampu menafkahi satu perempuan, mampu. Oh, saya merasa bisa menafkahi perempuan-perempuan yang lain. Tapi selain itu harus antara perempuan harus adil. Tidak boleh ada yang merasa terdolimi. Seperti itu. Kalau kita misalkan mau sedikit mendudukkan bagaimana kejadian kebahasaan terspesifik di ayat itu, dalam kaidah umum bahasa Arab ya kita tahu ada namanya taraduf. Kalau dalam spesifik بالضبط يعني في قواعد tafsir ada kaidah yang mengatakan al-alfat allati yudallu biha at-taraduf wa laysat min. Jadi ada kata-kata yang boleh jadi bagi kebanyakan orang itu sama tapi tidak, dan ini yang dianut oleh kebanyakan para ahli bahasa Al-Quran dengan mengatakan tidak mungkin Al-Quran menggunakan redaksi yang berbeda untuk makna yang sama. Salah satunya di situ di bagian awal ayat tadi, ayat ketiga dikatakan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Ada kata qisṭ yang bermakna adil. Sedangkan di endingnya wa in khiftum alla ta'dilu, hakika adil. Nah, itu titik perbedaannya tuh dengan Mbak. Kalau mungkin keterbatasan bahasa kita akan memaknai adil. Oh iya. Kalau secara umum memang untuk situ itu kan maknanya lebih umum. Kalau Zamakhsyari memaknakan tuksitu itu la dzulm, tidak boleh dolim. Tidak boleh dolim terhadap perempuan. Jadi tidak boleh dolim, harus seimbang, harus seimbang memberikan kadar hak-hak kepada perempuan, hak dohir perempuan, hak-hak yang bisa kita berikan kepada perempuan. Nah, kalau untuk hak-hak yang, kalau untuk di ayat 3 ini lebih didefinisikan kepada hak-hak yang bersifat materi atau lahiriah. Baru nanti di ayat 129 walan tastati'u an ta'dilu, itu yang di ayat 129 itu baru itu berdasarkan perasaan. Jadi hal yang di luar kodrat manusia atau di luar kendali itu adalah dalam hal perasaan atau cinta. Jadi dalam hal cinta itu perempuan laki-laki atau manusia itu susah untuk mengendalikannya, tapi harusnya mampu mampu memberikan hak-hak secara lahiriah kepada perempuan-perempuan yang diniatkan untuk dipoligami, seperti itu. Ini nih salah satu rincian misalkan di ayat khaliqal insanu dha'ifah.
Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya Khawatir Sya'rawi itu juga nggak salah menjelaskan manusia dilahirkan dalam posisi yang lemah, dhaif. Itu kalau laki-laki memang titik lemahnya ketika dihadapkan dengan perempuan. Maka salah satu terjemahan ayat yang nempel di belakang truk itu biasanya terjemahan dari inna kaina kudna. Sungguh tipu daya perempuan sangat dahsyat. Karena kalau setan ya dhaif dikatakan. Nah, sedangkan kalau perempuan biasanya di harta. Nah, kemudian ya itu kemudian yang direspon oleh ayat 2 Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke. Saya jadi ingat Muhammad Syahrur. Terlepas dari kontroversinya, beliau tuh punya teori limit atau teori batas, nadratun hududiyah. Entah teori ini diungkapkan di kitabnya Al-Kitab Al-Quran Qiraah Mu'asir atau di mana, tapi pada intinya yang dikampanyekan disampaikan oleh Muhammad Syahrur termasuk ketika menanggapi ayat ini. Jadi menarik tadi kalau misalkan dikatakan tuksid itu nanti salah satu outputnya keadilan yang ranahnya bersifat harta. Muhammad Syahrur itu bahkan ekstrimnya mengatakan salah satu batas gini, para mufassir klasik konvensional itu banyak berkutat tentang kuantitasnya, sedangkan Muhammad Syahrur sebenarnya poligami itu yang lebih esensial untuk dibahas itu mengenai aspek yang selain itu, di kualitasnya dengan kuantitasnya. Nah, maka pemaknaan tuh di situ itu keadilan yang bisa dirasakan oleh anak yatimnya. Jadi ada persyaratan bagi Syahrur, diperbolehkan orang itu berpoligami kepada mereka yang janda punya anak yatim. Nah, beliau nggak begitu menekankan apakah si laki-laki nanti bisa adil kepada si ibunya, tapi yang ditekankan anaknya ini harus diberesin. Jadi salah satu keran poligami sebagai keran itu ya untuk memfasilitasi anak-anak yatim biar masa depannya lebih terarah dan ada sosok ayah yang hadir di situ. Jadi perhatiannya lebih kepada anak-anaknya, gitu. Nah, itu jadi beliau punya teori batas, ada tentang kuantitas yang ngomongin masalah jumlah itu, dan kualitasnya lebih ditekankan. Lebih baik kita ngomongin yang kualitas. Itu, dan beliau memberikan batas-batas yang cukup kuat, cukup ketat ya. Jadi nggak seenaknya orang itu mau poligami, karena berkaca juga dengan poligaminya Nabi yang di monogaminya berapa tahun, poligaminya juga berapa tahun juga. Beliau yang dinikahi Nabi itu perempuan pun seperti apa sih gitu. Berbeda dengan mungkin masyarakat sekarang yang mengkampanyekan poligami itu sunnah, tapi yang dinikahi secara kriteria kok jauh dengan apa yang dulu dialami oleh Nabi gitu. Jadi mungkin ada poin plusnya dari apa yang disampaikan oleh Syahrur dengan nadrah hududiyah tentang teori-teori batas itu. Tapi menarik ya, ngomongin tentang adil, yang disorot itu anaknya, Yamin termasuk ibunya juga lah. Kan salah satu syarat nih laki-laki bisa berpoligami adalah berbuat adil gitu. Tapi banyak orang yang merasa adil itu menurut si laki-laki itu sendiri. Pada dia ngerasanya dia adil gitu. Akhirnya dia menikah dengan perempuan desa. Dia menikah karena dia merasa dilegitimasi oleh agama. Padahal kalau adil di sini harusnya ditanya istrinya atau anaknya, kamu ngerasa kena adil nggak? Akhirnya dipoligami, gitu ya. Jadi adil itu bukan klaim pribadi gitu. Iya betul. Iya, harusnya anaknya, istrinya, dan istri yang lain itu harusnya merasa nyaman dan sudah terfasilitasi atau sudah benar sosok ayah, sosok suami itu sudah hadir belum seperti itu di dalam keluarganya. Bukan klaim sendiri nanti ada trauma. Oh, saya sudah adil nih, berdasar dia sudah adil kok dan sesuai tuntunan seperti itu. Malah nanti menyebabkan traumatis tersendiri terhadap agamanya. Benar. Jadi sejauh-jauhnya hukum klaim-klaim poligami yang membuat itu negatif karena perbuatan-perbuatan pelaku poligami yang kurang tepat itu. Iya enggak? betul. Mungkin salah satu pemicu maraknya munculnya fatherless mungkin tidak kehadiran seorang ayah karena ayahnya sibuk dengan istri yang lain. Nah,
Karena tadi juga masalah walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, itu kecenderungan terkait perasaan itu yang Pengaruh nggak ya. bisa munafik gitu ya. Pastilah ada yang lebih diunggulkan Yamil. Jadi ada kecenderungan kepada istri-istrinya itu. Kan? Berarti memang susah dong untuk poligami itu. Belum bisa adil berarti. Itu nggak gimana Pak? Gimana? Ada mau ditambahkan terkait ayat? Terkait ayat An-Nisa ya tadi. Iya. Nah, itu kan asbabun nuzulnya itu kan kenapa maka Nabi bicara fil yatama tentang anak-anak yatim. Karena emang ketika itu ayat itu memang turun berdasarkan untuk menyoroti orang-orang yang memelihara anak yatim tapi menikahinya juga. Gitu. Sehingga makanya fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama kan. Bila kamu yakin tidak akan takut akan tidak adil, ya maka nikahilah anak-anak yatim itu kan. Fankihu ma tabalakum gitu. Nah, kemudian tapi itu bukan berarti untuk orang-orang yang memelihara anak. Ayat itu turun untuk orang-orang yang memelihara anak yatim aja. Karena pada nyatanya sahabat juga pada berpoligami gitu. Nabi berpoligami sehingga misalnya dikira berarti kalau kayak gitu poligami untuk yang memelihara anak yatim doang dong. Ya enggak, karena faktanya Nabi mengetahui sahabat berpoligami dan Nabi sendiri itu berpoligami gitu. Benar ada perbedaan, maka tadi yang Allah tuqsitu dan wa Allah ta'dilu itu saya membaca, saya lupa nama ulama yang pendapatnya, tapi pendapat beliau begini. Allah tuqsitu itu adalah adil yang tidak akan menyakiti yang lain, sehingga pembagiannya itu semuanya ridho. Gitu. Tapi kalau wa Allah ta'dilu itu bisa jadi ini adil untuk maslahat ya, tapi barangkali bagi dia, bagi salah satu pihak itu akan menyakiti gitu. Maka dari itu yang kedua wa ala ta'dilu apa? Fawahidatan. Makanya kalau kamu takut menyakiti itu karena pembagian yang adil itu, maka fawahidatan, maka cukuplah satu. Maka dari itu ketika ayat wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, nah ayat ini kan sering dipakai ya untuk orang yang Tidak menerima. yang menerima gitu ya. Yang tidak menerima. Ya, yang benar-benar ingin menutup pintu poligami. Ya kan kamu nggak akan bisa adil nih, bener kata Al-Quran gitu. Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum kan, meskipun kamu berusaha gitu kan. Tapi dia nggak melanjutin ayat selanjutnya. Fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Nah, sehingga kamu jangan fala tamilu kullal maili. Jangan condong banget lah ke yang satunya. Sehingga fatadaruha kamu ala sehingga kamu meninggalkan istri-istri yang lain itu terkantung-kantung, hidup-hidupnya susah gitu. Nah begitu, jadi antadilu itu lebih ke yang tidak bisa dibagi, apa artinya perasaan. Sehingga Nabi sendiri itu mengakui ya dalam doanya, inna hadza qasmi fima amliku fala tu'akhidni fima la amliku. Wahai Allah, inilah yang bisa aku bagi gitu kan. Artinya dari segi tempat tinggal, dari segi makanan, dari segi harta pada itu inilah yang bisa aku ambil. Tapi fala tu'akhidni fima la amliku. Tapi janganlah engkau adab aku, janganlah engkau hukum aku karena yang tidak bisa aku adil. Apa itu? Perasaan. Ya. Kan ini ada ungkapan dalam bukan Al-Qur'an, dari ulama ya. La yujadu fil hubbi la yujadu fil qalbi hubbani wala fil wujudi robbani. Tidak ditemukan dalam satu hati itu adalah ada dua cinta. Wala fil wujudi robbani, dan tidak ditemukan dalam alam ini dua Tuhan. Gitu. Ya, jadi sebenarnya hati itu memang sebenarnya pasti akan condong ke yang satu. Nah, maka dari itu pakainya yang ketika hati itu wala anta dilu gitu. Nah itu. Kemudian tadi terkait makan yang banyak fatherless itu ya. Apa tadi karena apa? Penyebab fatherless? Iya tadi. Ketidakhadiran Ayah. sosok ayah. Baik. Terus ayahnya sibuk sama istri-istrinya. Tadi tentang yang fatherless ya. Jadi ketika Ummu Salamah itu ingin dinikahi Nabi, ya, Ummu Salamah itu bilang dulu, saya ini udah tua gitu. Saya punya anak yatim dan saya dan saya itu pencemburu banget gitu, karena kan tahu Nabi kan ada istri yang lainnya. Ini sangat pencemburu gitu. Kata Nabi, saya akan mengurus anak-anakmu gitu.
dan saya akan menghilangkan rasa kecemburuan itu gitu. Dan itu terjadi, sehingga kata apa yang buku saya baca ini, kata Syekh Ali As-Subuni itu diterangkan bahwa maka hilanglah rasa kecemburuannya Ummu Salamah dan juga rasa ketiadaan seorang ayah dari anak-anaknya gitu. Nah itu sebenarnya apa tujuan Nabi berpaling seperti itu. Dan di sini saya ingin masuk ya ke hikmah dari hikmah dari poligami Nabi. Ya, di sini ada buku dari Syekh Ali As-Subuni, seorang pakar tafsir. Dia pendidikannya di Al-Azhar, tapi kemudian beliau berkarirnya di Ummul Qura di Mekah, yang mana itu kan lebih berbeda ya, karena salafi gitu kan. Dan karena itu juga karya-karya beliau dikritik gitu oleh ulama al-masanah karena mengandung banyak tasawuf gitu. Karena kan mereka anti tidak menyukai tasawuf. Sementara memang Syekh Ali As-Subuni ini itu kan memang dari Al-Azhar yang pernah belajar hal-hal seperti itu. Nah, Syekh Ali As-Subuni ini itu banyak menulis karya-karya tafsir, bahkan banyak ya, ada Sofatut Tafasir, ada Rawaiul Bayan, dan juga lain-lain gitu. Nah, salah satunya juga beliau menulis tentang judul kitabnya Syubhat wa Abatil Haula Ta'adudi Zaujati Rasul. Apa subhat-subhat dan tuduhan-tuduhan batil terhadap pernikahannya Rasul, itu kan banyak dikritik ya. Nah, di permulaan Syekh Ali As-Subuni itu mengibaratkan Nabi sebagai dengan penafsiran ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran, terus pada lian ilallahi bi'idni wa sirajan munira. Nabi itu bagaikan sirajan munira, cahaya yang menerangi lah gitu ya. Sehingga subhat-subhat itu ditujukan untuk memadamkan api keislaman atau memadamkan keimanan umat-umat muslim terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya seperti itu. Kemudian secara umumnya memang misalnya kayak Aisyah gitu ya, dituduh menikahi anak kecil gitu, pedofil. Padahal memang pada sejarahnya pada abad ke-7 itu tidak dipermasalahkan pada saat itu. Sebagaimana dikatakan oleh Karen Armstrong juga, ya seorang yang kita sebut misiolog lah. Ya, misiolog itu yang mempelajari Islam gitu. Jadi bukan orang Islam tapi dari Islam. Itu bilang kita ini tidak bisa menghukum yang ada di abad ke-7 dengan hukum yang ada sekarang gitu. Kenapa? Karena pada faktanya orang-orang dulu itu ya, umat musuh-musuh Nabi itu bahkan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahannya dengan Aisyah. Padahal musuh Nabi kan banyak, yang memusuhinya, yang mengusir Nabi, yang memboikot Nabi, tapi nggak ada yang mempermasalahkan. Itu kan bukti bahwa memang dulu itu tidak ada masalah dengan menikahi Aisyah. Ya. Dan apabila memang benar, pasti akan memang benar ada kesalahan gitu oleh Nabi ketika menikahi Aisyah, pasti akan ada masalah dengan mentalnya Aisyah, masalah dengan fisiknya Aisyah, kan begitu ya, misalnya memang benar-benar ada yang tidak disukai gitu. Tapi faktanya Aisyah tumbuh sebagai orang yang mulia, ummahatul mukminin ya, sebagai bahkan meriwayatkan hadis paling banyak, ketiga. Itu kan tidak ada yang meriwayatkan hadis lebih banyak kecuali 2 orang, Abu Hurairah dan siapa satu lagi ya. Itu fikih munakahat kebantu banget sama Aisyah. Iya, karena apa yang terjadi dalam realitas kehidupan itu kan bisa jadi dokumen sejarah, dokumen hukum. Artinya termasuk misalkan andai kata kok Nabi nggak menikah dengan Aisyah, mungkin perempuan sekarang akan susah tahu detail hukum bagaimana tentang haid dan sebagainya. Artinya kebantu dengan itu versi perspektif fuqaha seperti itu. Terus makanya kan di sini membagikan hikmah-hikmahnya. Pertama ada 4. Ada hikmah ta'limiyah, ada hikmah tasyri'iyah, ada hikmah ijtimaiyah, dan hikmah siyasiyah. Pertama hikmah ta'limiyah, pengajaran. Nah itu salah satunya adalah Sayyidatuna Aisyah yang kita ceritakan tadi. Karena suatu ketika Nabi itu adalah sifatnya sangat pemalu. Bahkan dalam satu hadis disebutkan lebih pemalu daripada perawan berada di dalam kelambu, tahu nggak? Iya. Pemalu itu. Ya, dalam hadis disebutkan apa seperti itu. Nah, suatu ketika itu ada perempuan bertanya tentang hukum mandi itu, hukum mandi junub dari haid gitu.
wahai Nabi, bagaimana cara saya membersihkan haid gitu kan, bilang. Perempuan nanya ke Nabi, kan Nabi pemalu ya. Nabi bilang pakai kapas dibasahin gitu, pokoknya begitu doang bilangnya. Ya tapi gimana gitu kan Nabi malu gitu, misalnya ingin mempraktekkan ya nyebutnya malu gitu, nyebut alat perempuan gitu, Nabi malu. Pokoknya begitulah gitu kata sampai si perempuannya Pokoknya nanya, ada. Itu ada sanatnya berarti ya, Iya. akhirnya Aisyah narik si perempuan itu karena ngotot nanya kan, tapi lebih malu gitu buat jawab. Akhirnya ditarik, dia ambil ke ruangan gitu, akhirnya diajarin sama Siti Aisyah gitu, begini loh caranya loh, ditaruh di sini dulu terus begini gitu. Nah ini juga nih sebagai pelajaran bahwa bagi ulama-ulama sekarang ya, ustadz yang menggelar ustadz gitu, untuk tidak mengucapkan hal-hal yang kayak gitulah gitu. Nabi aja sebegitu pemalunya ya, bahkan dalam hal pendidikan gitu, saking malunya Nabi untuk menjelaskan yang ada berbau-bau seksualnya. Maka apalagi sampai ngomong yang menghinakan perempuan, yang vulgar, kan itu menjadi contoh ya, menjadi peringatan besar. Kemudian kedua adalah hikmah tasyri'iyah ya, hikmah pensyariatan itu. Contohnya apa? Ini membuktikan bahwa syariat Islam itu tidak datang berdasarkan budaya. Karena ketika itu ada budaya yang mengangkat anak seakan-akan anaknya kan, Nabi kan angkat anak Zaid bin Muhammad gitu ya cirinya. Zaid bin Muhammad, sehingga dari hukum waris, dari hukum pernikahan itu semuanya sama semua, seperti seakan-akan anak kandung. Nah, dan itu kan ditegur. Kemudian kan bahkan itu Zaid bin Harithah kan menikah dengan Zainab ya. Zainab bin siapa? Lupa saya. Bin Jahsh. Zainab binti Jahsy al-Asdiyah itu kan. Nah, Zainab ini kan adalah sepupunya Nabi. Dari kecil gitu, udah sering main bareng lah ibaratnya. Sejak kecil udah sering ketemu, sering ngobrol dan menikah dengan anak angkatnya Nabi. Nah, tapi pernikahan mereka itu tidak bertahan lama. Kenapa? Karena Zaid ini mantan budak. Dulunya budak yang kemudian diangkat jadi anak angkat Nabi kan. Zainab itu bahkan dalam riwayatnya itu kayak merasa wataro annaha asrafa minhu, dan Zainab itu merasa lebih mulia daripada suaminya, sehingga di situ sering terjadi cekcok lah, karena maksudnya tidak sepupu, karena ini salah satu kenapa pernikahan harus sepupu itu, sehingga cerai ya. Kemudian Allah memerintahkan untuk menikahi, tapi Nabi itu takut ketika itu, karena takut cemoohan orang-orang kafir, wah menikahi mantan istri anaknya gitu kan, gitu. Nah ini justru untuk memecah budaya itu, bahwa anak angkat itu bukan anak kandung kita ya. Karena kalau mantan istri anak kita, misalnya kita punya anak kita udah nikah, nah itu kita meskipun udah cerai itu nggak bakal tetap bakal tetap mahram gitu. Tapi kan kalau anak tiri itu enggak. Maka ketika itu Nabi menikahi itu memecahkan syariat itu hikmah atas tasriyah. Al-ijtimaiyah itu adalah hikmah secara sosial gitu, hubungan sosial. Dan ini terjadi pada pernikahannya Nabi terhadap anaknya Abu Bakar, ya, Aisyah binti Abu Bakar, dan anaknya Umar, Hafsah binti Umar, ya. Kan kalau orang dekat gitu ya, ibaratnya orang, apalagi kan Abu Bakar ini kata Nabi tuh, seandainya aku ingin mengangkat kekasih dari laki-laki, maka aku akan mengangkat kekasih Abu Bakar. Gitu. Karena saking Abu Bakar tuh dari dulu sangat membela Nabi. Ya, ketika tiada orang yang menolong Nabi, maka Abu Bakar satu-satunya. Ketika Nabi nggak ada harta, Abu Bakar satu-satunya yang memberikan hartanya gitu. Itu makanya Nabi sangat mencintai Abu Bakar. Sehingga pernikahan ini itu adalah salah satu mu'asar
besanan gitu lah. Menyambung kekerabatan. Iya. Ah, Muasyarah itu apa? Ya kekerabatan antara Nabi dan Abu Bakar. Kemudian terkait Umar ya. Ini tuh ingin menikahkan anaknya, siapa namanya, Hafsah ya. Ingin menikahkan anaknya Hafsah. Ketika itu dia Hafsah ini cerai dan ingin menikahkan lagi. Pertama menawarkan kepada Abu Bakar gitu. Cuma Abu Bakar diem gitu. Maksudnya nggak memberikan jawaban. Kayaknya mau dipikir-pikir dulu gitu. Kemudian datang kepada Utsman, mau nggak nikah sama anak saya gitu. Utsman juga sama dia. Nah akhirnya datang Nabi dan langsung menghitbahnya gitu. Dan ini juga sebagai mu'asyarah kekerabatan antara Umar dan Nabi Muhammad. Begitu juga dengan dua khalifah yang lain, Ali dan Utsman. Utsman kan menikahi dua anak Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, sehingga dijuluki Dzun Nurain, orang yang punya dua cahaya, yaitu dua anak Nabi kan yang dinikahi. Kemudian ada Ali kan menikah dengan Fatimah, anak-anaknya Nabi gitu. Nah ini hikmahnya itu apa? Untuk menyambung kekerabatan gitu kan. Kayak ya orang sekarang kan ada juga tuh gitu yang kalau merasa punya orang dekat terus dirasa anaknya cocok dengan anaknya kan kayak pengen dijodohin gitu, pengen dikenalin. Jadi Iya. bukan cari mantu tapi lebih ke cari besan. Iya. Cari besan. Ya meski memang sebenarnya dalam fikih itu ya tetap tidak boleh memaksakan anak apa untuk menikahi, karena tujuannya saya kira mau ada orang. Bagaimana mau tercapai tujuan itu kalau Berangkat dari keterpaksaan. iya, kalau anaknya aja nggak mencintai gitu kan. Ya, tapi tetap punya hak untuk menawarkan gitu kan. Karena maknya bilang nanti cinta tumbuh sendiri kok. Ya kan? Maknya Enggak bilang, tumbuh-tumbuh. Aduh. makan dua cinta. Terus Jadi terus. gitu. Mm-mm. Dan itu dalam kitabnya Syekh Ali Jumat, saya lupa judul kitabnya, tapi menjelaskan seperti itu, haram apa memaksakan menikahkan anak seorang bapak. Ya. Cuma ada syaratnya juga di dalam fikih itu, dalam Fathul Qorib ada syarat-syaratnya. Boleh, tapi tetap boleh memaksakan anak menikah dengan syarat-syarat yang ketat itu. Nah kemudian Syekh Ali Subuni itu bilang, nah dari Umar ini itu orang tua tuh harusnya seperti Umar gitu. Kalau tahu anaknya belum nikah dalam umur sekian harusnya cepat dicarikan gitu, ditawar-tawarkan gitu. Apa jangan, tapi yang menawarkannya ke yang orang-orang hebat, akan kayak Abu Bakar itu kan orang yang iman yang enggak ini, sehingga katanya bagaimana dengan orang tua sekarang, apa menunggu orang yang mapan, menunggu orang yang kaya raya harta gitu kan, dikritik oleh Syekh Ali As-Subuni. Kenapa? Karena Syekh Ali As-Subuni itu ya memandang pernikahan juga salah satu yang menyelamatkan orang dari ujian syahwat itu. Gitu. Dan yang terakhir adalah hikmah asiyasiyah, ya hikmah politik. Gitu. Nabi itu banyak menikahi bin ajli ta'lifil qulubi alaihi, ya untuk melunakkan hati orang-orang kabilah-kabilah di lain gitu. Misalnya pertama menikahi Juwairiyah binti Al-Harith. Ya, ketika itu dia ditawan, ya, kan berperang kaumnya dengan dia orang Bani Mustolaq, ya berperang dengan orang Muslim, kalah, ditawan, ya, ditawan. Kemudian Nabi menawarkan, kamu ingin saya bebaskan, ya, saya bebaskan tanpa syarat, kamu kembali pulang ke rumah. Kedua, atau kamu ingin aku nikahi dan aku bebaskan gitu kan. Tapi Hafsah bukan milih yang pertama, bukan milih yang dibebaskan terus pulang ke kampungnya, malah milih ingin dinikahi Nabi. Gitu. Sehingga ketika itu ya kan ramailah apa, oh Nabi menikahi apa, menikahi salah satu putri dari Bani Mustolaq gitu, yang mana tawanan itu kan banyak, ya tawanannya banyak, sehingga bekas perang kan biasa ya, bekas perang banyak ditawan gitu, orang-orangnya ditawan, dan ada yang sebagian ada nggak semuanya di tangan Nabi, dibagi-bagikan gitu tawanannya. Dan ketika mengetahui hal itu, para sahabat tuh membebaskan semua, diperdekakan semua itu, sehingga ketika itu mereka aslimu jami'an, semuanya masuk Islam.
wa dakhalu fi dinina wa asbahu minal mu'minin, dan mereka masuk ke agama Allah dan menjadi orang-orang mukmin. Nah, itulah bagaimana cara Nabi berpolitik itu kan. Diplomasi. Itu mungkin salah satunya. Sebenarnya ada lagi contoh dua lagi, tapi mungkin itu dulu ya. Iya, karena untuk jelas cuma 2 hari nanti kita nginep di sini ya. Lama kali lah. Iya, tapi paling enggak susah nyimpulin. Artinya banyak ya, paling enggak tadi yang dipetakan oleh Syekh Al-Sabuni ada hikmah ta'lumiyah, Iya. kemudian hikmah tasyri'iyah, Tasyri'iyah. kemudian hikmah yang ketiga tadi Hikmah al-ijtimaiyah. ijtimaiyah, baru sia-sia tadi ya. Iya, saya jadi Nurul Hikmah yang ini namanya. Nah, iya, di kitabnya Syekh Al-Sabuni yang Rawaiul Bayan itu, di hikmah tasyri', ketika bahas ayat ini, aku jadi ingat. Beliau tuh juga begini, kita memang nggak bisa menyalahkan kalau memang kan institusi pendidikan itu menjadi salah satu media untuk mensalurkan hasrat, karena memang manusia dikasih Allah hasrat biologis, dan tapi kalau misalnya emang nggak benar secara pribadinya, ini yang tetap nikah pun boleh jadi nggak bisa jadi solusi. Yang perlu jadi solusinya dibawa ke psikiater, psikolog, atau di ruqyah mungkin ya, memang secara personalnya nggak beres gitu, kayak kasus-kasus di sebelah sana. Nah, tapi paling ini Syekh Ali itu di Hikmah Tasyri' ketika bahas ayat 3, ayat 1 sampai 3 disebutkan di situ, itu beliau mengatakan, dia bercerita di Hikmah Tasyri' itu bahwasanya ketika tahun 48 pasca Perang Dunia Kedua itu ada muktamar pemuda sedunia yang diadakan di Munchen di Jerman. Nah, kemudian dia mengatakan bahwasanya ketika berdiskusi pasca terjadinya banyak yang meninggal kaum laki-laki itu, solusi dari Islam dengan konsep poligaminya ini termasuk tawaran yang paling efektif. paling bagus dari beberapa negara agama-agama lain. Begitu. Bahkan di ending dari Hikmah Tasyri' itu, Syekh Ali Subuni memaparkan bahwasanya Sayyid Qutb itu pernah beliau dalam kitabnya As-Salamul Alam fil Islam itu menegaskan ya. Jadi Syekh Ali ini sependapat dengan Sayyid Qutb yang mengatakan kalau kita dihadapkan dengan kasus seperti itu, misalkan ada laki-laki 1 dengan jumlah banding 3 perempuan, misalkan kita tawarkan solusi 1, si perempuan jangan dikenalkan laki-laki sama sekali, udah, jadi beliau si perempuan itu sampai meninggal, sampai apa ya udah sendiri dan seterusnya. Yang kedua itu kayak mirip sama konsep nikah misyarnya Syekh Qaradawi. Jadi menjadi wanita simpanan laki-laki lain gitu. Jadi untuk menyalurkan hasrat biologis mungkin dapat, tapi nafkah dan sebagainya nanti ntar dulu. Tapi paling enggak ya kayak kumpul tubuh, dia punya anak tapi anaknya nggak jelas, anak yang nggak jelas karena nggak diikat dengan institusi pernikahan. Nah, yang ketiga baru poligami. Nah, tapi poligami tentu dengan persyaratan yang tertera tadi, seperti kita bahas tadi bagaimana Syekh Muhammad Syahrul dan sebagainya. Ngomongin tentang poligami itu hal yang tidak mudah, hal yang tidak bisa sekilas langsung diputuskan dan sebagainya ya, karena tadi kita udah ngomong panjang lebar tuh tentang bagaimana sejarah poligami, kemudian bagaimana Al-Quran berbicara tentang poligami, kemudian bagaimana term yang digunakan, bagaimana hakikat atau hal intrinsik dari manusia laki-laki itu sejatinya itu gimana, perempuan gimana, dan tadi ditutup sama Afif terkait spesifik bagaimana poligami Nabi yang banyak mengajarkan pelajaran kepada kita. Jadi di sini juga kita mengatakan sangat tidak benar dengan para orientalis yang mengkampanyekan bahwasanya poligami itu dikampanyekan oleh Muhammad dan itu hal yang merusak. Kalau tadi kutipannya di ayat Sirajum Munirah, jadi tujuannya mau meredupkan cahaya kenabian itu. Nah, maka dari sini insya Allah kita termasuk orang-orang yang tidak poligami. Mungkin boleh tambahan sedikit tadi. Boleh. Kayaknya salah satu yang paling banyak dikritik itu kan Nabi itu kan menikahi Aisyah ya. Aisyah. Tadi juga Nabi itu dikritik karena poligaminya ingin pelankan syahwat. Nah, ini yang belum dijawab kayaknya dikit yang tentang syahwat itu. Ya, seandainya Nabi memang itu menikah karena syahwat, lalu menikahinya yang janda-janda, yang tua-tua gitu kan. Apalagi ketika istrinya
anaknya Zaid, ya siapa Zainab, ya itu kan dinikahi oleh Nabi kan. Itu mengatakan itu ada mereka mengada-ngadakan riwayat gitu, ada katanya Nabi itu ketika itu Zaid sedang gak di rumah, istrinya di rumah, kemudian Nabi kebetulan nengok gitu. Nah kemudian dari situ kata orang-orang yang memfitnah itu bilang dari situlah Nabi timbul perasaan, makanya disuruh Zaid menceraikan kemudian dinikahkan gitu. Nah padahal nggak seperti itu, padahal kan Zainab ini itu kan sepupu Nabi, itu udah ketemu Nabi dari kecil, udah ngobrol sama Nabi dari kecil. Seandainya emang Nabi mau, ya pasti dinikahin dari waktu bikir, dari waktu dia perawan. Tapi faktanya malah dinikahin setelah itu. Nah itu salah satunya, bahwa Nabi menikahi bukan karena urusan syahwat, tapi dalamnya tadi apa? Hikmatul tasyrik, untuk memecah syariat itu yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung sendiri. Gitu. Sedikit. Jadi sekian banyak tuduhan-tuduhan orientalis yang sebenarnya perlu sangat kita kita bantahkan semuanya gitu ya. Baik, oke teman-teman, terima kasih atas kesediaan waktunya, atas berbagi ilmu Mbak Elin, Mbak Hikmah, Kak Afif, dan ini sekaligus mengindironi tipis-tipis karena kita dulu pernah ditempa di satu tempat ini. Satu di sini ada angkatan saya dan beliau S2-nya di sini. Insyaallah nanti ada angkatan ya. Insyaallah ada kelas. Insyaallah akan ketemu lagi di tempat yang indah ini, dan kita akan kembali dengan materi-materi yang lebih fresh, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih variatif, dan dengan keilmuan yang lebih matang. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.